Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV, yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpercaya. Oh ya, sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Beri keterangan di sidang MK, kata kubu Prabowo Gibran, diskualifikasi dan pemilu ulang bisa timbulkan krisis. Kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran menilai, permintaan agar Mahkamah Konstitusi, MK, mendiskualifikasi Prabowo Gibran dan memerintahkan pemilu ulang dapat menimbulkan krisis. Hal ini disampaikan anggota tim pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden, Pilpres 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan pihak terkait. Bila mana rangkaian pemilu ini tidak berkesudahan, misalnya dengan permintaan diskualifikasi, pemilihan ulang, sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan lain yang mengarah kepada krisis ketatanegaraan di Republik Indonesia yang kita cintai ini, kata Otto di Gedung MK, Jakarta, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Otto menilai tidak tepat apabila kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud membawa seluruh persoalan kecurangan pemilu kepada MK. Ia menilai, persoalan tersebut semestinya ditangani sejumlah lembaga, salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, bukan ke MK. Menurut Otto, sengketa ke MK semestinya fokus pada mempersoalkan jumlah suara hasil pemilu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Oleh karena itu, proses sengketa di MK pun dibatasi dan harus diputuskan dalam waktu 14 hari kerja. Undang-undang menentukan jatah waktu 14 hari kerja, karena memang yang diadili itu terbatas pada jumlah suara hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh termohon yaitu KPU dan jumlah suara yang dianggap benar oleh pemohon, kata Otto. Otto pun mengingatkan bahwa waktu sengketa di MK juga perlu dibatasi agar rangkaian pemilu dapat diselesaikan dan masuk dalam agenda ketatanegaraan berikutnya. Adanya keketatan sehubungan dengan jangka waktu ini tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan agar agenda ketatanegaraan berupa pengisian jabatan-jabatan di Republik ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu, ujar dia. Dalam gugatannya ke MK, Anies Muhaimin meminta agar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran didiskualifikasi. Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi, sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan Peraturan KPU PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Dalam PKPU itu, syarat usia minimum masih menggunakan aturan lama sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, yakni 40 tahun. Sementara, Gibran baru berusia 36 tahun. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU RI melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu. Di samping itu, Anies Muhaimin juga mendalilkan terlanggarnya asas-asas pemilu di dalam UUD 1945 berkaitan dengan nepotisme Jokowi dan pengerahan sumber daya negara untuk bantu mendongkrak suara Prabowo Gibran. Kabar yang kedua, siap hadapi gugatan Amin dan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ajukan diri sebagai pihak terkait. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, PHPU Presiden. Tim kuasa hukum yang menamakan diri sebagai tim pembela Prabowo Gibran menyampaikan permohonan sebagai pihak terkait pada Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024, di Gedung 1 MK, Jakarta. Yusril Ihza Mahendra selaku juru bicara hadir setelah teregistrasinya dua perkara perselisihan hasil pemilihan presiden, PH Pilpres, dari dua pasangan calon yakni Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud pada Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024 kemarin. Yusril menyebutkan sejumlah 45 advokat yang tergabung sebagai tim hukum ini telah menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai pihak terkait dan diterima langsung oleh Kepaniteraan MK Muhyiddin. Ia menyatakan, usai pengajuan permohonan ini pihaknya akan mempersiapkan jawaban atas dalil-dalil pokok permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Jawaban tersebut selambat-lambatnya akan diserahkan tim pembela Prabowo Gibran pada Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024.
untuk kemudian disampaikan secara lisan pada sidang jawaban pihak terkait pada Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024 mendatang. Tim pembela ini sudah satu sikap dan siap serta mampu menjawab seluruh argumen dan membantah bukti-bukti yang diajukan para pemohon dalam dua permohonan yang diajukan ke MK ini. Tim pembela telah kerja maraton untuk menghadapi seluruh dalil para pemohon, jelas Yusril yang hadir ke MK dengan didampingi beberapa advokat kenamaan, seperti Otto Hasibuan, O.C. Kaligis, Hotman Paris Hutapea, dan lainnya. Kemudian Otto Hasibuan menambahkan bahwa dalam menghadapi permohonan ini, tim pembela Prabowo Gibran berkeyakinan bahwa permohonan yang diajukan cacat formil, cacat prosedural, dan berpotensi tidak diterima oleh MK, sebab persoalan yang disampaikan para pemohon berupa proses dan pelanggaran pemilu yang menjadi ranah dari Bawaslu, PT UN, dan MA, sementara dalil yang seharusnya diajukan ke MK haruslah menyoal perselisihan hasil dari Pilpres. Sedangkan yang dimasukkan ke MK ini seharusnya perselisihan hasil dan itu tegas diatur UU Pemilu dan Peraturan MK, bahwa untuk mengajukan permohonan itu telah diatur apa yang akan dimohonkan dalam pokok permohonan dan itu harus tentang perhitungan suara yang benar dan tidak benar. Jadi petitumnya, membatalkan putusan KPU tentang penghitungan suara, jelas Otto. O.C. Kaligis yang juga menambahkan pernyataan berpendapat bahwa bukti narasi yang disampaikan oleh para pemohon tersebut tidak bisa digunakan dalam pembuktian persidangan. Sehingga, pihaknya kian siap sebagai tim pembela Prabowo Gibran dalam menjawab seluruh dalil-dalil para pemohon. Hadir dalam kesempatan tersebut, hadir pula tim Eko, Hukum dan Advokasi, TKN Prabowo Gibran yang diketuai oleh Hinca Panjaitan yang didampingi oleh Habibur Rahman, Fahmi Bahmid, Francin Wijoyo, dan lainnya. Sebagai informasi, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, telah mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2024 pada tanggal 21 Maret tahun 2024 silam. Permohonan tersebut telah diregistrasi ke Paniteraan MK pada Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024 menjadi perkara nomor 1, PHPU. Pres 22, 2024. Dalam permohonan yang berjumlah 112 halaman tersebut, pasangan Amin mendalilkan banyaknya kecurangan serta ketidaknetralan Presiden Joko Widodo dalam pemilu tahun 2024 karena keikutsertaan putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Selain dalil tersebut, pasangan Amin juga menyebut adanya kecurangan penyalahgunaan bansos yang memberikan dampak bagi pasangan Prabowo Gibran. Selain pasangan Amin, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ganjar Mahfud, juga menjadi pemohon dalam sengketa Pilpres 2024.